Halo sahabat sehat RSUD Bangli, salam sehat sahabat bisa. Berjumpa lagi dengan saya Fatma dalam acara Bisa Bincang Sehat Santai persembahan PKRS RSUD Bangli. Baiklah, episode kali ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi remaja. Untuk itu di studio telah hadir bersama kita dokter spesialis Dr. Imade Pasek Soma Gautama, MBiomed, SPOG. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sehat ya Dok? Sehat. Buru-buru nggak sini tadi? Enggak, kebetulan. Santai asik. Masih menjadi perbincangan hangat ya Dok ya? Yap. Masalah Kespro ya. Dan angka kejadian ini Pak, kehamilan di luar Nikah. Ya. Masih ya? Masih banyak kasusnya sampai saat ini masih banyak. Baik. Sebenarnya kesehatan reproduksi remaja, pria dan wanita ya kan Dok ya? Bukan karena selama ini kita kan lebih kenal dengan kesehatan reproduksi remaja fokus ke wanitanya aja gitu. Sebenarnya pendidikannya kan semua unisex ya Dok ya? Betul. Ya. Apa aja tuh, maksudnya batasannya apa aja? Baik, jadi seperti dijelaskan tadi, saat ini kita mengalami pergeseran masalah kesehatan, terutama masalah reproduksi remaja, dan mungkin masih dikatakan kalau kita masih membahas soal kesehatan reproduksi masih terkesan tabu ya, terutama untuk remaja. Kita ngomong ke remaja itu masih kelihatan tabu, tapi sebetulnya hal ini justru harus dijembatani gitu ya. Nah, untuk kesehatan reproduksi remaja khususnya perempuan, dan ini juga ada laki-laki gitu ya, untuk remaja laki-laki juga sebetulnya harus sejak dini kita memberikan edukasi yang baik supaya mereka tahu, karena mereka kadang mengalami gangguan misalnya karena ketidaktahuan mereka, bukan karena mereka bagaimana ya, tapi memang karena dari awal tidak mendapatkan edukasi yang sesuai, yang benar bagaimana menjaga kesehatan reproduksinya. Nah, kalau misalkan kita bicara reproduksi perempuan itu banyak ya, nanti kita bahas lagi. Kalau misalkan untuk reproduksi pria, paling tidak yang jadi poin itu adalah kebersihan. Ya, hygiene ya, kebersihan. Bagaimana remaja laki-laki atau remaja pria ini menjaga kebersihan organ reproduksinya. Kemudian menjaga kebersihan itu luas. Salah satunya bagaimana dia menghindari faktor-faktor yang berisiko nantinya bisa menimbulkan penyakit ya, seperti itu. Karena sekarang tuh penyakit saluran reproduksi, infeksi saluran kencing, bahkan penyakit menular seksual itu sudah banyak ya bergeser sekarang ke anak-anak remaja kita ya, seperti itu. Jadi mereka kadang mendapatkan edukasi yang kurang sehingga kedepannya itu akan merugikan mereka sendiri. Ya, yang pertama adalah menjaga kesehatan, kedua menghindari perilaku berisiko. Perilaku berisiko ya sekarang itu banyak ya kita sudah sebut ya. Iya betul. Jadi perilaku berisiko, jadi multi partner seksual, kemudian seksual sebelum usia, sebelum menikah. Nah seperti itu mungkin kedengarannya remeh, tapi kedepannya itu jadi masalah yang istilahnya akan sulit ya artinya nanti untuk bisa kita tangani nantinya. Saya rasa begitu kalau untuk laki-laki ya. Ini Dok, kita berbicara tentang edukasi sejak dini. Terkadang di Indonesia itu masih tabu. Mungkin bukan terkadang ya, sebagian besar. Nah, ini yang mungkin nanti sahabat bisa mengambil sedikit saran atau bagaimana caranya ketika orang tua di rumah mengedukasi anak-anak remaja yang biasanya sekarang remaja itu dari SD ya Dok ya? Tentang kebersihan itu misalkan seperti apa gitu. Contoh kecilnya agar jadi betul ya. Jadi tempat yang paling dini untuk memberikan edukasi itu adalah di rumah. Dari rumah. Jadi dari sejak anak usia sekolah, dari sekolah dasar gitu ya, diajari bagaimana menjaga kebersihan kelaminnya. Kita nggak usah tabu ngomongin kelamin, asalkan itu memang tujuannya untuk hal edukasi gitu ya. Jadi bagaimana dia menjaga kebersihannya. Kemudian untuk
laki-laki ya disarankan sirkumsisi atau sunat ya seperti itu. Mungkin tidak semua orang tua setuju ya. Iya betul seperti itu. Kalau memungkinkan dilakukan seperti itu, tapi kalaupun misalkan tidak, jadi kalau misalkan remaja pria ini jadi diajarkan bagaimana setiap kali mandi itu membersihkan lipatan ujung penis ya, jadi ujung kelaminnya itu dibersihkan untuk menghindari adanya tumpukan-tumpukan sisa-sisa dari buang air kecil dan cairan dan sebagainya. Jadi itu menjaga kebersihan. Kemudian menjaga, karena remaja itu adalah peralihan dari anak-anak menuju dewasa ya. Jadi pertengahannya itu tandanya adalah munculnya tanda seks sekunder. Bulu ketiaknya sudah mulai muncul. Kalau kita bicara laki-laki, bulu ketiak sudah muncul, perubahan suara, dan sudah mulai muncul juga rambut di area kemaluannya. Nah ini yang istilahnya kalau tidak dijaga kebersihan ya kelembabannya akan menjadi sarang kuman. Nah, jadi juga harus rajin membersihkan itu. Jadi edukasinya mulai dari rumah, dan ini dijadikan sebuah kebiasaan. Bagaimana sih kita kalau misalkan mandi udah pasti kita cuci muka, gosok gigi. Nah, itu juga jadi sebuah kebiasaan membersihkan seluruh bagian tubuh, termasuk salah satunya kelamin itu. Jadi jangan di skip, jangan tabu untuk mengatakan bagaimana cara membersihkan itu, karena itu penting nantinya menghindari risiko penyakit di kemudian hari. Ya. Nah, kalau untuk remaja wanita nih dok, kompleks ya. lebih luas ya. Lebih luas ya benar. Oke. Kalau untuk remaja wanita, karena kebetulan bidang saya perempuan, jadi untuk remaja seperti saya berkata tadi, peralihan dari anak-anak ke dewasa, jadi sudah mulai harus, terutama di sini faktor ibu ya. Kalau bapaknya kan bingung juga ngajarin kesehatan. Ya, jadi ibunya memiliki peran yang penting untuk istilahnya mengedukasi sejak dini bagaimana merawat atau menjaga kebersihan kewanitaan, organ kewanitaannya. Ini mulai dari seperti anak remaja pria, jadi menjaga kebersihan. Kemudian karena perempuan usia remaja ini sudah mengalami perubahan hormonal, jadi akan mulai ada timbul menarche atau menstruasi, hari pertama kali menstruasi. Nah, itu mungkin akan di sana yang mungkin mulai harus memberikan edukasi yang baik. Jadi ketika mengalami menstruasi, bagaimana caranya menghadapi menstruasi itu? Karena anak pasti remaja yang baru beranya ini bisa kebingungan. Ini apa kok saya keluar darah seperti itu. Jadi menjaga kebersihan itu. Kemudian menghindari perilaku berisiko ya, seksual usia dini, di luar nikah, kemudian multi partner seperti itu juga sudah pasti itu akan berpengaruh nantinya ke organ reproduksi. Kemudian perempuan itu, nah kalau ini yang sering mengalami gangguan keputihan ya, mungkin bukan cuma remaja sih, tapi kalau ini topiknya remaja, kita bahasnya remaja. Jadi kalau misalkan tidak menjaga kebersihan atau hygiene, vaginal hygiene yang baik, maka ini adalah cikal bakal munculnya keputihan. Keputihan yang istilahnya diremehkan atau dibiarkan seperti itu bisa menjadi masalah yang cukup berat nantinya, bahkan bisa sampai operasi ya seperti itu. Nah, cuman kalau saya jelasin soal keputihan, sebenarnya keputihan kan wajar ya wajar aja sebenarnya sebagai keluarnya mukus atau lendir pada vagina, tapi mesti dipahami keputihan yang bagaimana, yang dikatakan normal, yang tidak normalnya bagaimana gitu. Jadi kalau yang normal itu ya keluar lendir biasa, bening, tidak berlebihan, tidak berbau, kemudian tidak gatal, tidak menimbulkan keluhan. Nah, itu hal yang wajar karena memang vagina itu akan mengeluarkan lubrikasi. Tapi ketika sudah mulai keluar keputihan, berarti ada masalah dengan hygiene-nya. Nah, jadi ada kuman ya, ada jamur seperti itu. Jadi kalau sudah putihannya berbau seperti itu, berarti sudah ada invasi kuman seperti itu. Kalau misalkan sudah ada gatal, ada jamurnya kombinasi. Nah, ini berarti masalah. Perlu di flashback sebelumnya, ini kita hygiene-nya bagaimana. Jadi untuk remaja putri saya sampaikan bagaimana menjaga hygiene atau kebersihan vagina itu menghindari
keputihan ini yang sering sekali terjadi. Bahkan kalau misalkan dibiarkan diremehkan itu sering sekali menjadi masalah. Banyak kasusnya, Dok. Banyak kasusnya. Kalau misalkan keputihan itu berlebihan, mungkin dianggap biasa, belum karena istilahnya tidak menimbulkan keluhan yang terlalu berat. Tapi lama-lama ketika datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi yang infeksi, keputihan yang tadinya sebetulnya bisa bisa dicegah, kemudian bisa diobati ketika masih ringan, dia datang dengan kondisi yang sudah infeksi di dalam rongga rahim ya. Jadi harus operasi, dan ada kasusnya juga yang istilahnya harus dipotong ya salah satu saluran telurnya itu karena sudah infeksi. Nah, kan kasihan ya remaja yang bahkan belum menikah seperti itu harus kehilangan salah satu fungsi organ reproduksinya. Jadi sangat penting kalau kita mulainya dari hulu ya. Dari hulu penting memelihara organ reproduksi ini sejak dini. Vaginal hygiene, kebersihan. Nah, itu perlu diajarkan sejak dini ya di rumah. Betul. Jadi karena keluhan-keluhan itu pasti akan sering ditemui ketika kita tidak memahami bagaimana caranya menjaga kebersihan dengan baik. Vagina hygiene itu termasuk yang mengganti pakaian dalam yang seharusnya gitu. Iya, betul. Jadi intinya vagina itu jangan dalam kondisi yang lembab dalam waktu yang lama. Nah, contohnya sederhananya misalnya kalau perempuan itu mengganti celana dalam itu paling tidak 2 kali sehari. Kemudian ketika datang bulan atau menstruasi itu pembalut itu jangan dibiarkan lama, dia lembab dalam kondisi yang lama gitu. Jadi harus lebih sering diganti ya, supaya tetap dalam kondisi yang bersih. Keringnya. Betul. Karena menstruasi setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang santai aja menstruasinya sedikit-sedikit, ada yang agak banyak gitu. Jadi disarankan mengganti pembalut itu juga dalam kurun waktu yang tidak terlalu panjang gitu, sehingga tidak menumpuk. Nah, itu akan mengundang lagi. Betul, bikin lembab, kotor seperti itu akan terjadi masalah-masalah lagi nantinya. Oke, baik. Ternyata seru sekali. Banyak ya maksudnya. Dari hal-hal kecil, karena kita biasanya nih pengalaman yang dulu-dulu angkatan saya misalkan, sepertinya orang tua belum sampai sedetail itu mengajarkan tentang kesehatannya tentang itu. Jadi kalau sekarang sepertinya memang dari kebersihan itu pemakaian pakaian dalam, terus ada cara membersihkan alat kelamin yang benar juga kan ada seperti itu ya. Oke, kalau untuk remaja putri ya, saya ngomong remaja putri, membersihkannya itu caranya cuman sederhana aja. Jadi ketika membilas atau membasuh vagina setelah buang air kecil, contohnya itu gunakan air bersih yang mengalir, air dingin aja, jangan pakai air hangat ya. Jadi pakai air yang dingin yang bersih, yang air yang mengalir. Intinya airnya bersih gitu. Kemudian ketika, nah ini yang sering kalau misalkan di tempat umum, di toilet umum misalkan itu. Jadi kalau memungkinkan, kalau kita kadang kan susah ya lihat toilet yang ya istilahnya sesuai dengan tempat umum soalnya ya. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya gini, kita memahami konsepnya itu prinsipnya. Jadi ketika menemukan toilet yang istilahnya kita akan duduk di toilet, kita ngomongin kloset, duduk ya toilet duduk ya. Kalau misalkan ada tisu atau buat tisu itu sebenarnya tisu itu kalau perempuan tuh kan ke toilet buat tisu ya untuk nanti bilas setelah air kecil. Kalau bisa dibersihkan itu. Toilet yang nanti akan dipakai duduk itu, betul kalau bisa. Jadi bersihkan, setelah itu silakan buang air kecil. Cuman kalau sekarang itu kan kebanyakan sudah toilet duduk ya, nah itu ya. Jadi kalau misalkan ketemu toilet jongkok ya prefer lah, karena kan tidak sentuhan langsung. Betul. Malah yang itu ada kelebihannya semua. Malah itu yang lebih aman. Kalau di tempat umum ya dong ya. Iya kalau itu. Nah, jadi dengan air yang bersih, bilas dengan air bersih, kemudian sering-sering mengganti pakaian. Intinya jangan lembab, gitu. Jadi dengan air mengalir, air bersih, air dingin yang bersih gitu aja. Baik. Kita ngomongin remaja, misalkan di sekolah nih dok, kan biasanya banyak nih kasus-kasus yang saya dengar nih, masih ada kejadian bahwa ada banyak kehamilan di luar pernikahan. Mereka masih sekolah SMA atau apa, sebenarnya dampaknya nanti ke depannya, masa depannya langsung berhenti. Untuk mencegah ini, kita dari bagian Pak Dokter itu apa saja yang bisa kita lakukan atau edukasi gimana ya gitu, perilaku ya ini soalnya ini dok ya.
Ya baik, ini kita berbicara perilaku, perilaku yang sebenarnya bisa kita tanamkan dari seperti tadi, seperti bagaimana kita mengedukasi anak kita dari usia peralihan remaja itu tentang bagaimana menjaga kebersihan alat kelamin, termasuk juga bagaimana menjaga alat kelamin ini supaya nggak dalam tanda kutip jadi masalah, menimbulkan masalah. Itu masuk di situ ya. Betul. Ya, jadi maksudnya gini, bagaimana mencegahnya? Berikan edukasi yang benar, yang sesuai dengan penyampaian yang baik di awal, supaya dari awal itu memang sudah terhindar dengan hal-hal seperti itu. Contoh sederhana, kalau sekarang itu zamannya gadget ya. Kalau saya lihat nonton di TV itu banyak kasus anak-anak di bawah umur itu sudah bermasalah dengan hukum, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang istilahnya di luar nalar kita sebenarnya itu. Nah, jadi betul itu berawal dari gadget. Iya, gadget itu penting. Jadi paling tidak kita memberikan batasan kepada anak itu, entah berapa lama durasi mereka menggunakan gadget dan apa yang mereka tonton. Betul. Artinya kalau mereka nggak pernah nonton itu, mereka nggak akan pernah punya pikiran untuk melakukan itu. Mereka ini ke-trigger dengan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Betul. Yang kedua, pengaruh peer group, pengaruh teman sekitarnya. Perhatikan teman-teman anak kita itu bergaulnya sama siapa nih. Kalau bergaulnya sama kurang lebih artinya kita juga harus memperhatikan peer group, kemudian apa yang dilakukan, sehingga anak itu sudah terbiasa dari sejak dini mereka hal itu adalah hal yang tidak baik gitu di dalam pikirannya. Jadi mereka biasanya anak itu kan mereka seperti itu karena dibentuk. Iya. Ada rasa penasaran juga. Penasaran. Nah, disitulah kita biasanya, ya saya tidak memungkiri kadang orang tua terlalu sibuk ya. Terlalu sibuk kadang ketemu anaknya jarang, jadi agak susah masuk ke sana. Tapi usahakanlah berikan waktu untuk memberikan edukasi pada anak itu. Dan awasi perkembangannya, dengan siapa mereka bergaul, seperti itu. Nah, tadi saya balik lagi ke kehamilan di luar nikah. Nah, itu banyak. Jadi ini resikonya. Nah, kalau kita di kebidanan itu ada yang namanya primi muda gitu. Jadi orang perempuan yang hamil dengan usia yang sangat muda gitu. Jadi ini juga jadi masalah nanti ketika mengalami kehamilan, menjalani proses persalinan, itu satu masalah. Yang kedua, bayinya juga. Betul, setelah persalinan bahkan mengalami beberapa masalah baby blues syndrome, kemudian kesiapan dia untuk merawat bayi juga. Nah, itu kan merepotkan nenek dan kakeknya juga sebenarnya gitu ya. Jadi artinya belum siap organ reproduksi itu sebenarnya, walaupun sudah bisa. Kalau kita ngomong bisa ya bisa. Hamil bisa, tapi apakah sudah siap pada sudah waktunya? Saya rasa mesti dipersiapkan dengan baik dulu. Artinya sangat penting menjaga anak-anak kita sebelum beranjak ke remaja, karena sudah mengalami perubahan hormonal. Yang perempuan sudah mengalami menarche, sudah mengalami menstruasi, artinya sudah ada sel telur yang bisa dibuahi, sudah bisa hamil. Artinya harus menjaga dengan baik, memberikan edukasi juga dengan baik tentunya. Kalau untuk anak laki-laki juga sama. Jadi kita perhatikan bagaimana mereka bergaul, bagaimana mereka menggunakan sosial media dan gadgetnya, seperti itu. Iya, berarti intinya ya orang tua jangan malu atau jangan tabu tabu. Iya benar kan, untuk masuk ke hal itu karena itu. Karena mencegah jauh lebih baik. Betul. Karena nanti kalau misalkan sudah kejadian ya balik nggak bisa. Lebih baik kita jangan malu, karena anak sendiri berarti kita tanggung jawab dong sama benar. Apa yang terjadi dengan anak kita gitu. Karena masih ada masalahnya ya kan, ya kasus-kasus seperti ini masih ada, berarti di mana salahnya? Saya nggak bilang ini berarti karena lepas penguasaan orang tua, bukan berarti seperti itu. Sebenarnya bukan berarti sebenarnya seperti itu. Cuman yang kembali lagi namanya anak itu kan dia mengcopy, proses dia mengcopy apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kalau cocok menarik menurut dia akan terima. Atau tadinya mungkin dia tidak tertarik karena terlalu sering terpapar dengan hal itu, dia akan ikut jadinya seperti itu. Kalau kita ngomongin penyimpangan perilaku seksual seperti itu juga berawalnya dari sana, dari pengaruh peer group, pengaruh misalnya dia bergaul dengan orang-orang yang sudah dewasa, nah seperti itu. Jadi
istilahnya diberikan batasan sejak dini seperti itu. Baik, Pak Dokter, kita sekarang ngomongin mitos atau fakta ya dok ya. Oke. Baik, yang pertama, beresiko terkena penyakit kanker serviks melalui dudukan toilet umum. Nah, ini yang kita bahas tadi. Ya. Nah, ini supaya satu fakta itu. Kita bisa berikan edukasi juga, terutama remaja putri atau perempuan secara umum, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hygiene itu sangat penting. Berisiko atau tidak? Ya, berisiko bisa. Mungkin risikonya kecil, cuman tetap ada risiko. Ya, tetap harus memperhatikan kebersihan di tempat umum tentunya. Jadi jangan sembarangan di tempat umum. Gitu. Oke, baik. Terkadang kita kan misalnya di tempat umum tidak ada air mengalir atau bersih. Terkadang remaja ataupun para wanita memakai tisu basah itu masih. Setidaknya harus bawa sesuatu yang istilahnya personal dari dia sendiri, gitu. Jadi intinya kalau misalkan di tempat umum nggak ada, kita sendiri yang bawa. Iya, betul, berarti harus bawa. Oke ya, masih bisa maksudnya. Oke. Baik, yang kedua, melakukan hubungan intim sekali tidak dapat menyebabkan kehamilan. Mitos atau fakta? Berhubungan sekali ya. Maksudnya berhubungan sekali nggak langsung jadi. Itu mitos atau fakta? Mitos ya. Jadi artinya berhubungan seksual itu kita nggak tahu nih masa suburnya kapan, ketika kemudian apakah telurnya siap dibuahi itu kapan. Kapan aja bisa. Jadi sekaligus, kalau ada yang bilang cuma sekali nggak bisa, ada intinya perempuan yang sudah memasuki usia reproduksi, artinya dia sudah menstruasi, dia sudah bisa hamil. Kalau misalkan terjadi seksual intercourse atau hubungan seksual dan itu terjadi masa subur, ini pasti akan terjadi, kemungkinan besar akan terjadi kehamilan gitu. Jadi tidak berpengaruh hanya 1 kali, 2 kali atau seterusnya gitu. Ya, berarti itu kalau belum siap jangan dicoba. Jangan dicoba. Setelah sudah jadi itu kayak kasusnya baru yang kemarin yang ada bayi yang dibuang. Oh iya. Itu kan akan jadi masalah yang kompleks. Jadi panjang buntutnya. Panjang buntutnya. Jadi jangan. Iya. Karena pokoknya kalau belum siap jangan dicoba. Jangan dicoba. Iya, coba-coba. Oke. Minum air dingin saat haid menyebabkan darah menstruasi menjadi beku. Nah, ini sering ditanyain ya. Lumayan sering dengar ya. Jadi perlu saya luruskan bahwa minum air dingin itu gini, tubuh kita itu satu punya regulator yang istilahnya dia bisa menetralisir suhu gitu dulu. Yang kedua, suhu tubuh kita itu rata-rata kurang lebih 36 derajat Celcius, itu cukup hangat ya. Nah, yang berikutnya, air dingin sedingin apa sih yang bisa kita minum? Sebeku apa sih yang bisa masuk ke mulut kita gitu. Nah, yang berikutnya, saluran pencernaan dan saluran reproduksi itu beda cepatnya. Beda. Iya. Jadi mungkin dikaitkan sama orang minum air dingin, kemudian kalau misalkan kita makan berlemak nih, lemak terus minum air dingin terus lemaknya jadi mengeras. Nah, mungkin dikaitkannya ke sana. Jadi padahal jalurnya beda dan tidak berkaitan. Berarti mitos ya. Mitos ya. Oke, berarti kan ada orang yang nggak bisa, maksudnya minum itu harus yang dingin, nggak yang hangat. Berarti saat haid itu aman berarti dok? Tidak apa-apa, karena gini, mungkin ya kalau saya tambahkan air dingin itu kadang air dingin yang istilahnya manis. Nah, ada air dingin saja, ada es yang manis itu. Beberapa orang kalau misalkan mengalami haid kan ada perubahan hormonal ya, jadi mood swingnya sekali. Kalau misalkan dapat minuman yang menyegarkan, menyenangkan, itu kan sedikit bisa mengurangi justru perubahan moodnya. Berarti aman ya? Iya. Aman ya remaja putri maupun ibu-ibu kalau suka minuman dingin saat haid. Baik, berikutnya. Minum obat penghilang rasa nyeri selama haid dapat menyebabkan kemandulan. Nah, kemandulan ya ini momok ya sebenarnya. Jadi penghilang nyeri itu dibutuhkan kalau memang tidak tertahankan. Iya, betul. Artinya kalau kita nyeri memang butuhnya obat nyeri gitu. Jadi memang ketika obat itu kan pisau bermata dua ya orang bilang. Kalau memang dia efek toksiknya yang ditonjolkan ketika kita tidak perlu, dia akan sebagai bukan obat ya, jadi racun. Tapi kalau ketika kita sedang membutuhkan, kita sakit dan obat itu punya manfaat untuk menyembuhkan penyakit itu, ya dia sebagai obat medicine, pure medicine. Jadi tidak ada kaitannya dengan obat nyeri dengan kemandulan. Kemandulan itu karena prosesnya
evaluasi dan proses itu berbeda ya. Jadi tidak ada kaitannya. Justru kalau misalkan remaja putri atau perempuan itu mengalami nyeri haid yang hebat itu langkah yang paling sederhana yang mungkin bisa dilakukan adalah menunda nyerinya itu dengan minum obat pereda nyeri. Nah, setelah itu tentu nanti bisa berkonsultasi dengan dokter kandungannya dimanapun berada, evaluasi penyebab nyerinya itu. Karena kan kalau misalkan nyerinya itu berulang seperti itu, kan mesti dicari tahu penyebabnya apa. Ya, gitu. Itu yang kepengen ditambahin tadi pertanyaannya. Ya, kapan kita harus ke spesialis kandungan saat merasakan nyerinya yang seperti apa gitu? Iya. Kalau misalkan nyeri haid kan sering dialami aja, sebenarnya kita tidak boleh menormalisasi orang nyeri haid biasa, hal yang biasa itu. Kasihan perempuan itu kalau kita biasakan dengan hal seperti itu. Sebenarnya nyeri haid itu harus mendapatkan penanganan. Iya, penanganan dimulai dari evaluasi penyebabnya apa, kenapa orang ini bisa nyeri haid, dan nyeri haid ini biasanya siklik ya. Siklik itu berdasarkan siklus. Nah, setiap kali haid nyeri, nggak ada haid nggak nyeri. Nah, jadi ini perlu dicari tahu sumbernya apa. Apakah ada sesuatu ya, ada penyakit yang lainnya yang mendasari kenapa setiap kali haid itu nyeri. Gitu. Biasanya kan ada normalnya hari pertama, kedua terasa nyeri, setelahnya udah nggak. Itu berarti yang normal. Jadi iya. Dan masih bisa ditahan gitu. Kalau saya sih sebenarnya nyeri haid itu sekarang ini ya, apalagi di kita di negara yang maju itu nyeri haid itu sudah istilahnya mulai menjadi concern. Jadi jangan istilahnya menormalisasi orang kesakitan nyeri haid itu, harus ada evaluasinya, harus ada tata laksananya, terapinya, supaya menstruasi tapi tidak harus kesakitan sekali gitu, karena akan menjadi trauma secara psikologis. Bulan depan saya haid akan nyeri sekali, bahkan sampai guling-guling ke sana. Itu tentu tidak baik kalau dibiarkan begitu saja. Dia harus dievaluasi, dicari tahu supaya paling tidak kita bisa mengurangi keluhannya gitu. Karena banyak juga sampai mengganggu aktivitas kan? Pasti. Ya. Oke. Baik, berarti ketika itu toleransi kita sudah tidak mampu, misalkan sudah tidak tertahankan atau itu terus-terusan berulang, langsung. Betul. Mana tahu kita ada penyakit yang kita nggak tahu nih, kita biarin nih penyakitnya ini. Benar. Gitu. Oke, yang berikutnya, tidak boleh makan ikan, daging, dan telur saat menstruasi. Protein semua itu. Ya. Tidak boleh. Saya juga. Amis katanya. Amis karena nanti darahnya. Mungkin. Amis. Saya juga bingung kalau darahnya wangi nanti. Oh ya, apa? Aneh juga ya. Jadi gini, tidak ada kaitannya sebenarnya. Jadi makan makanan yang sehat pada umumnya, secara umum makanan yang sehat itu memang diperlukan oleh tubuh setiap harinya, bukan hanya ketika haid atau ketika tidak sedang haid. Jadi tidak ada kaitannya kalau misalkan makan nanti jadinya amis atau bermasalah haidnya gitu. Justru ketika kita ketika perempuan mengalami menstruasi, jadi akan terjadi pengeluaran darah. Bahkan ada beberapa perempuan yang mengalami haid yang agak banyak, agak heavy menstrual bleeding gitu misalkan, dia kan mengalami perubahan, lemas. Nah itu kalau misalkan makanannya atau nutrisinya kurang, dia akan mengalami gangguan ke depannya. Jadi tidak disarankan untuk restriksi makanan seperti itu. Berarti tidak. Mitos itu tidak ada hubungan antara apa yang kita makan dengan maksudnya itu proses yang alami. Justru makanannya harus bagus tuh, karena protein semua dilarang. Karena perempuan mengalami fase yang istilahnya dia lagi turun ya gitu, ketika menstruasinya banyak seperti itu, jadi harus disupport dengan nutrisi yang baik gitu. Oke. Ya, berikutnya nih Dok, ini lucu nih. Tidak boleh keramas atau gunting kuku atau rambut pada saat menstruasi. Wah. Iya. Mitos ya. Saya jawab pertama dulu ya. Mitos ya. Mitos. Kenapa? Kalau misalkan satu organnya berbeda. Kalau gunting kuku, jauh lah ya. Kalau misalkan keramas ya, mungkin yang sering kita dengar itu oleh keramas. Kaitannya mungkin ada pembuluh darah yang diblok ketika keramas, kemudian menyebabkan karena lagi menstruasi, kemudian bisa menyebabkan gangguan peredaran darah di otak seperti itu, memicu stroke. Nah, itu jauh sekali sih menurut saya. Kalau justru kalau misalkan orang
keramas nih ya, menstruasinya 7 hari nih ya, jadi akan dikucilkan nanti ya, dalam pergaulan. Jadi orang menstruasi susah bergaul nanti. Nah gitu ya. Kebayang ya. Jadi apalagi orangnya aktif outdoor gitu. Nah kemudian dia lagi menstruasi, nggak boleh keramas. Nah jadi ya edukasinya adalah tidak apa-apa. Justru kadang ketika perempuan itu mengalami menstruasi kan terjadi perubahan hormonal. Sekali lagi ada mood swing di sana. Kadang mengalami nyeri kepala. Kadang mengalami dengan seperti pusing seperti itu. Jadi dengan keramas, nah itu bisa memberikan efek relaksasi. Ya. Nah, itu. Asik. Jadi saran saya istilahnya tidak berlebihan seperti itu. Oke, berarti remaja putri nggak bapak ya kalau lagi menstruasi keramas, jadi yang itu mitosnya tadi ya. Bisa bergaul nanti. Iya benar. Oke, sekarang yang terakhir nih Dok, makan nanas dan minum soda atau Sprite dapat menggugurkan kehamilan. Oke. Sering tuh Dok? Ini sering banget. Ini sering banget ya, makan nanas dapat menggugurkan kehamilan. Mantap sekali nanas. Mantap sekali ya nanas ya. Iya. Kalau gitu saya punya pasien nanti usia kehamilannya sudah lewat waktu, saya suruh makan nanas saja kali. Supaya bisa lahir. Nggak perlu diinduksi, nggak perlu operasi ya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau saya sih belum pernah membaca penelitian bahwa nanas itu bisa menyebabkan keguguran. Jadi nanas itu kan kandungannya ada vitaminnya di sana, vitamin C. Intinya dalam takaran yang sesuai, yang tidak berlebihan itu nggak apa-apa gitu. Makanan itu konsepnya adalah orang hamil bukan orang sakit. Ya, orang hamil itu bukan orang sakit ya. Hamil gitu, jadi dia justru membutuhkan makanan-makanan yang punya kandungan nutrisi, vitamin yang lebih dibandingkan ketika dia tidak sedang hamil gitu. Jadi kalau saya sih nggak pernah ya melihat itu membaca sebuah penelitian, mungkin ada yang pernah makan nanas. Kalau di luar negeri juga saya belum pernah membaca ya penetrable induced abortion. Ya. Jadi cuman kalau orang punya punya kepercayaan seperti itu juga nggak apa-apa. Jadi saya tidak mau makan nanas, enggak juga gitu. Jadi kalau orang punya kepercayaan ya tapi nggak mau makan enggak apa-apa gitu. Jadi nggak dipaksa. Cuman pertanyaannya cuman saya ingin menjelaskan bahwa benar nggak seperti itu. Kalau saya sih nggak pernah ya membaca seperti itu. Jadi tidak apa, yang penting mengkonsumsinya dalam takaran yang sesuai gitu. Jadi justru gini, masalahnya mungkin gini, ketika makan sesuatu yang berlebihan, jangankan nanas, buah yang lain pun berlebihan akan mules. Ya, menimbulkan efek betul, peristaltiknya akan semakin terganggu ya. Nah itu kan menimbulkan mules. Nah itu dikaitkan dengan efek keguguran mungkin seperti itu. Ya. Awal mulanya seperti itu. Jadi kabar itu dibawa turun temurun. Betul. Seperti itu. Oke, baiklah. Nah, ini yang terakhir nih Dok. Ini yang terakhir nih beneran. Pacar berhak melakukan apa saja karena kita sudah menjadi miliknya. Kata remaja putri seperti itu. Ini Dok. Remaja putri dari sekarang mesti pintar-pintar dalam membawa diri dan menjaga diri, menjaga kesehatan organ reproduksinya juga seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana menjaga personal hygiene. Nah, kalau ngomongin soal pacar ya berhak kan apa saja. Nah, artinya sebenarnya kan untuk remaja putri harusnya sudah lebih memahami kalau nanti mereka berhak apa saja terhadap kita. Gimana kalau misalkan nanti nggak sama dia, gitu, kasihan ya. Artinya atas dirinya ya kita sendiri. Iya, yang berhak atas diri kita sendiri ya kita sendiri. Jadi pahami dulu bagaimana kita menjaga diri kita sendiri nih. Contoh misalkan organ reproduksi, bagaimana kita menjaga organ reproduksi kita tetap bersih, tidak mengalami gangguan atau masalah. Itu kita yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Jadi nggak ada hubungannya sama orang lain. Bahkan orang tua pun menjelaskan, tapi tetap yang bertanggung jawab itu adalah diri kita sendiri. Jadi harus pintar-pintar menjaga diri, terutama organ reproduksi, karena ini adalah aset penting ya. Perempuan itu organ reproduksi adalah aset penting. Jangan sampai menyesal di kemudian hari kalau misalkan sudah terjadi masalah dengan organ reproduksinya karena sesuatu yang istilahnya instan begitu, nanti
Nah, ke depan akan jadi penyesalan ya. Iya, betul. Okay. Karena itu aset untuk melahirkan masa depan. Betul. Jadi harus dijaga. Orang tua juga karena nanti akan melahirkan generasi penerusnya dari sana. Jadi harus menjaga aset itu supaya tetap terjaga dengan baik gitu. Baik, seru sekali ya Dok ya. ini beneran yang terakhir nih. Pesan untuk orang tua yang mau cari anak sekolah usia dini ataupun yang beranjak remaja apa nih sebelum kita closing. Pesannya sebagai orang tua tentunya memiliki kewajiban dan tanggung jawab dan punya hak juga untuk menjaga bagaimana anaknya itu nanti yang pertama perlu diawasi perkembangannya, perlu diawasi pergaulannya, aktivitasnya diawasi, kemudian menjelaskan sejak dini. Jadi remaja itu peralihan dari anak-anak ke dewasa, jadi sejak dini diberikan edukasi yang baik, bagaimana menjaga kesehatan organ reproduksinya, bagaimana menghindari faktor-faktor atau tindakan atau perilaku yang berisiko nanti menyebabkan organ reproduksinya bermasalah atau terganggu, karena itu adalah aset ke depannya. Jadi untuk orang tua mestinya lebih intens bisa memberikan itu sebelum terjadi sesuatu yang istilahnya tidak diinginkan. Tentu dengan bahasa-bahasa yang lebih nyaman diterima oleh anak. Justru kalau misalkan dibuatkan ketikan itu apa yang harus dilakukan ketika tempel di kamar, mungkin agak gimana ya. Ada list apa yang list to do, apa yang harus dilakukan. Nah, itu akan kaku deh. Jadi usahakan dengan bahasa yang ringan gitu, kemudian dengan cara yang istilahnya yang baik, yang pendekat, yang friendly seperti itu, sehingga anak itu bisa memahami kenapa ini tidak boleh, kenapa ini boleh. Mencegah rasa penasarannya. Iya, betul. Jangan sampai rasa penasarannya itu dia jawab di luar. Nah, jadi di rumah itu harus sudah mulai diberikan edukasi. Dalam hal ini juga saya menyelipkan pesan salah satunya kalau tadi terkait dengan kebersihan atau seperti itu. Jadi tentang mungkin agak bergeser sedikit tentang kanker serviks ya. Karena ini sering dialami oleh remaja perempuan. Remaja dong yang sudah kalau yang sudah kanker serviks ini belum pernah ya. Cuman yang namanya kanker serviks itu kan proses perjalanan. Iya, betul. Sekian tahun. Jadi terinfeksinya itu karena salah satu faktor risikonya adalah berhubungan seksual di usia dini. Berhubungan seksual di usia terlalu dini itu bisa menjadi salah satu faktor risiko terjadinya kanker serviks. Iya, betul. Iya. Jadi hati-hati. Nah, berhubungan seksual di usia dini bukan hanya menimbulkan masalah kehamilan nantinya, tapi kedepannya kalau nggak hamil ada risiko lain yang mengintai. Ada risiko selain penyakit menular seksual juga ada risiko terjadinya kanker serviks, karena itu faktor risikonya salah satunya adalah hubungan seksual pada usia yang terlalu muda. Gitu. Kemudian untuk melakukan pencegahan vaksinasi. Vaksinasi nanti mungkin lupa kesebut. Kalau ditanyain juga itu. Mungkin kalau vaksinasi secara garis besarnya, kalau vaksinasi itu kalau pada kita bicara remaja remaja. Jadi kalau di Indonesia itu di usia 9 sampai 14 tahun jadi itu sudah diberikan vaksinasi HPV untuk pencegahan HPV, anti HPV. Jadi diberikan dengan 2 dosis. Nah, jadi kalau misalkan ibu-ibu atau orang tua di rumah memiliki anak perempuan rentang usia itu diberikan pencegahan. Jadi pencegahan itu sebelum namanya pencegahan sebelum adanya kontaknya. Jadi karena mostly risikonya itu akan muncul ketika ada kontak seksual. Ketika belum ada kontak seksual diberikan pencegahan itu akan memberikan efek yang lebih efektif. Nah, itu diberikan kalau anak atau menginjak usia remaja itu 9 sampai 14 tahun itu sudah mulai diberikan dengan 2 dosis. Vaksinasi itu pencegahan. Gitu. Kalau untuk ibu-ibu yang sudah berumah tangga masih ngaruh nggak, Dok? Ini pertanyaan titipan. Masih berpengaruh karena gini, intinya sih semakin awal namanya pencegahan, semakin awal kan efektivitasnya akan makin baik. Nah, jadi kalau saya udah berumah tangga, bahkan ada yang sudah
umur 40 tahun ke atas masih boleh nggak? Boleh, kenapa enggak? Namanya pencegahan, kita nggak tahu kapan Anda akan tertular. Iya, betul. Ketika Anda mencegah lebih awal, risiko Anda tertular ke depan itu akan lebih kecil dibandingkan menunggu seperti itu. Baik, berarti pertanyaan titip aja. Jawab. Nanti mungkin ada sesinya ya. Kalau misalkan kita bahas khusus tentang vaksinasi, kanker cervix dan vaksinasi kanker cervix. Karena horor banget kalau sudah bicara tentang cervix. Baiklah, terima kasih banyak waktunya, Dok. Ternyata sudah 40 menit, saya sudah dikode-kode dari tadi sama tim saya sudah 40 menit. Baiklah, terima kasih. Berarti bisa saya sedikit tekankan lagi kepada para orang tua terutama, jangan pernah ragu ataupun merasa tabu untuk memberikan pendidikan seksual dini kepada anak-anaknya. Dari anak-anak mulai SD sampai mereka akan beranjak remaja ya, Dok ya. Karena kayaknya sepertinya saat itu paling tepat untuk memasukkan ya, betul. Jadi ketika mereka sudah penuh dengan pendidikan dari rumah, astungkare mereka tidak akan penasaran di luar sana. Iya. Seperti itu. Supaya tidak mencari jawabannya di luar. Ya. Nah, itu. Baiklah. Dok. Ya. Capek bicara, silahkan. Kebetulan ini cantik ya muknya. Nanti sahabat bisa kalau mau pesan gelas ataupun mug dengan customize seperti ini, nanti ada di bawahnya akan kelihatan nanti dari mana ini berasal. Baiklah. Cantik ya, Dok? Ya. Unik. Baiklah, sahabat bisa, kita tuntas sudah perbincangan kita episode ini, dan nanti program kita akan tayang di kanal YouTube RSUD Bangli. Ditonton, di like dan di share kepada sahabat-sahabat yang memerlukan, karena hal ini pasti akan bermanfaat untuk masa depan anak-anak kita. Baiklah, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Dah.